Assalamualaikum Bapak dan Ibu, selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak, Bu? Alhamdulillah sehat. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Rizka Maulida. Saya sebagai mediator bersertifikasi DSI dengan akreditasi dari Mahkamah Agung. Dalam hal ini saya akan membantu untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibu dan Bapak. Nah, sebelum saya menjelaskan aturan dari mediasi ini, alangkah lebih baiknya saya persilahkan kepada Ibu sebagai penggugat untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Gimana Pak? Tidak keberatan kan? Siap, bisa dilanjutkan. Silahkan Bu. Baik, terima kasih kepada Bu Mediator. Perkenalkan, nama saya Livia Atika. Saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan saya beralamat di Kota Lasimawi. Pada Bapak, silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Ibu Mediator. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sidi Akbar. Pekerjaan saya pegawai bank dan juga saya tinggal di Kota Lasimawi. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena telah hadir pada hari ini untuk menyelesaikan pokok permasalahan kita. Nah, proses ini adalah untuk mencari kesepakatan demi kebaikan kita semua. Nah, kesepakatan ini memang sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam pasal 1 ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Nah, adapun saya di sini sebagai mediator itu sebagai pihak netral. Di sini saya tidak memihak kepada Bapak ataupun Ibu. Nah, kemungkinan untuk menyelesaikan permasalahan Bapak dan Ibu, di sini saya akan mencari berbagai cara penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara atau memutus perkara dengan memaksakan sebuah penyelesaian. Nah, di dalam penyelesaian mediasi kita ini itu ada prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu yang pertama imparsial. Jadi di sini saya tidak memihak kepada salah satu pihak. Di sini itu saya bersifat netral. Nah, yang kedua itu saya tidak punya hak untuk memutus karena keputusan diambil itu berdasarkan kesepakatan antara Bapak dan Ibu. Nah, yang ketiga itu kerahasiaan. Di sini atas semua informasi yang Bapak dan Ibu berikan itu akan terjamin kerahasiaannya. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan sedikit tentang kaupus. Nah, di sini apabila diperlukan saya akan melakukan kaupus. Kaupus itu artinya bahwa saya akan melakukan pembagian secara terpisah. Maksudnya itu pertemuan antara saya dengan Ibu secara terpisah dan pertemuan saya dengan Bapak secara terpisah. Begitu. Nah, sebelumnya saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai tata tertib ya sebelum kita memulai mediasi ini. Yang pertama, saya harap kepada Bapak ataupun Ibu untuk berbicara secara bergantian setelah saya persilahkan. Nah, yang kedua, saya harap kepada Bapak ataupun Ibu untuk tidak memotong pembicaraan. Yang ketiga, saya harap Bapak dan Ibu tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Yang keempat, saya harap kepada Bapak ataupun Ibu untuk jujur tanpa ada yang disembunyikan. Kemudian, saya harap untuk tidak merokok, tidak menggunakan handphone, dan tidak untuk merekam isi pembicaraan kita ini. Baiklah, apakah Ibu dan Bapak setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut? Bagaimana Pak? Ada tambahan? Setuju, cukup. Bagaimana Bu? Ada tambahan? Baik, saya setuju. Baik untuk Bapak dan Ibu, di sini saya ingin tahu terlebih dahulu mengenai persoalan apa gitu sehingga Ibu menggugat Bapak. Jadi kepada Ibu saya persilahkan untuk menjelaskan sedikit Bu mungkin. Baik, terima kasih Ibu Mediator. Sebelumnya saya akan menceritakan bagaimana awal mula perkara kami ini. Jadi saya dan Pak Rama ini sudah melakukan sebuah transaksi jual beli dengan Pak Rama
sebesar 700 juta rupiah. Nah, dan sudah dibuatkan juga aktanya, dan akta itu sudah disahkan di depan notaris juga, Bu. Nah, sebagai uang mukanya, Pak Rama ini sudah membayar dengan jumlah 400 juta rupiah. Nah, dan sisanya dibayar 2 bulan setelahnya. Nah, kemudian setelah 2 bulan itu Pak Rama membayar sisa pembayarannya itu kepada saya melalui 2 lembar cek, gitu Bu. Nah, setelah seminggu pelunasan, saya coba cairkan cek tersebut kepada pihak bank. Namun entah kenapa pihak bank menolak cek yang akan saya cairkan tersebut dengan alasan rekening gironya sudah ditutup, seperti itu Bu. Jadi saya bingung nih, saya langsung menemui Pak Rama. Namun entah kenapa saya merasa Pak Rama selalu menghindar. Saya merasa Pak Rama tidak memiliki itikat baik kepada saya. Setelah itu, setelah saya menemui Pak Rama, Pak Rama mengatakan bahwa rekeningnya dan tabungan gironya itu masih aktif. Jadi di sini saya merasa tidak adil dan dirugikan hingga saya mengajukan gugatan ini, Bu. Seperti itu. Baik Bu, kalau boleh saya tahu objek yang menjadi transaksi nih antara Ibu dan Bapak itu apa ya Bu? Transaksinya itu merupakan rumah punya saya, Bu, yang ada di Biren, seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Nah, kemudian Pak Rama, apakah Bapak ada sanggahan atau tambahan dari pernyataan Ibu ini? Baik, terima kasih kepada Ibu mediator. Memang benar sekali yang disampaikan oleh Bu Livia bahwasanya kami sudah menjalinkan akta jual beli suatu objek yang telah disebutkan tadi. Cuman yang sedikit yang membuat saya tidak menerima itu adalah ketika ada perkataan tidak beretikat baik. Jadi dalam perkara ini sebenarnya ada masalah teknis yang memang seharusnya itu yang dipermasalahkan. Karena ya memang saya sudah dijelaskan oleh Bu Livia juga bahwasanya telah melunasi terlebih dahulu, yaitu 4. Dan itu telah saya laksanakan kepada lewat cek tersebut. Nah, persoalan cek itu bisa dicairkan atau tidak, itu ada hal-hal teknis yang memang terjadi sewaktu uang itu mau dicairkan. Cuman secara tidak langsung dan secara langsung hal itu sudah dapat saya lunasi, dan memang itu memang tidak ada dugaan bahwa saya tidak memiliki etikat baik terhadap hal tersebut. Baik Pak, di sini saya izin menanyakan ya Pak. Jadi mengapa dari pihak bank ini mengatakan bahwa rekening giro Bapak itu tidak aktif Pak? Itu apa alasannya? Kalau saya tahu. Itulah yang saya bingungkan juga terkait teknis tadi, karena terkait dengan 2 cek itu sebenarnya sudah ada bukti juga bahwasanya ada sebuah 2 lembaran cek. Izinkan saya untuk membacanya. Itu yang pertama cek nomor XP 279269 tanggal 25 Agustus 2022 BCA sejumlah 200 juta, dan cek nomor XP 279251 tanggal 25 Agustus 2020 BCA sejumlah 100 juta. Kedua cek tersebut atas nama saya. Mungkin setelah nanti perundingan selesai, Ibu boleh mengecek bukti yang saya bawakan. Jadi baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas pertanyaan Bapak dan Ibu. Nah, di sini setelah saya mendengarkan nih pernyataan dari Bapak dan Ibu, jadi berdasarkan dari pernyataan Bapak dan Ibu, boleh saya ambil kesimpulan bahwa Bu Dea dengan Pak Edi telah melakukan perjanjian jual beli dan terbukti dari fotokopi akta yang saya terima, yaitu sertifikat hak milik seluas 535 meter per kubik. Nah, kemudian tahap pembayaran yang dilakukan oleh Pak Rama ini sebanyak 2 kali, yaitu pertama dengan tunai, uang muka dengan tunai seharga 400 juta. Kemudian Pak Rama ngasih sisanya ke Ibu, yaitu dengan masing-masing.
Jadi akan tetapi saat dilakukan pencairan bank bahwa dari Bapak membenarkan pernyataan dari Ibu Lufia, Hal itu dibuktikan dari akta jual beli yang sama dengan yang dimiliki oleh Bu Lufia. Dan objek dari baik izin Ibu mediator, mungkin perkara ini biar tidak berlanjutan, juga saya ingin secara baik-baik melakukan saya ini supaya juga mungkin ada kekeliruan terhadap dan mungkin itu bisa langsung ditransformasikan biar cepat selesai saja. Aku dapat menerima lakukan untuk acara berikutnya bisa dijadwalkan ulang ya, mediasi. jadi mungkin dalam mediasi ini sudah ada kesepakatan secara sepihak doang